Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat Archer? Mudah-mudahan malam hari ini kita dalam keadaan sehat hingga kita masih bisa beraktivitas dan insya Allah mudah-mudahan tetap berolahraga. Baik, pada malam hari ini saya akan mengisi dengan berbagi materi yang insya Allah mudah-mudahan ini menambah motivasi dan semangat kita. Baik sobat Archer, kemarin kita di grup ya, kita sudah buat bukti latihan memanah dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya kami ingin mengetahui sebetulnya apa sih yang didapatkan ketika kita latihan memanah dengan sungguh-sungguh, apa manfaat yang bisa kita dapatkan. Tentu saja manfaat ini bisa kita raih dengan kesungguhan. Artinya ketika kita misalkan lari setiap hari, insya Allah pasti ada manfaatnya. Asal dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang benar. Karena tidak ada kemudian olahraga itu membawa dampak negatif. Ya mungkin bisa saja membawa dampak negatif ketika niat dan caranya salah. Insya Allah mudah-mudahan niat kita luruskan, kemudian caranya pun benar. Maka hari ini insya Allah kita akan bahas kemudian memanah itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita pribadi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ya dari hasil masing-masing kita mengisi partisipasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya pada anggota yang sudah ikut mengisi. Pertama, ini bukti latihan memanah dengan sungguh-sungguh, tangan menjadi lebih kuat. Oke, tangan lebih kuat, insya Allah lebih kuat karena kita menarik beban 24 BS, 26, 28 dan seterusnya. Otomatis kita narik beban ini berapa lbs ini, berapa banyak kita lakukan semakin kuat, insya Allah semakin kuat. Kemudian badan makin bugar, insya Allah badan makin bugar. Kemudian berpikir makin sistematis. Benar juga, karena di panahan ini kita harus prosedural. Jadi melakukan panahan, cek alat, kemudian siapkan dulu secara psikologi, pemanasan dulu ya kan. Kemudian melakukannya dengan 12 tahapan atau 12 teknik yang kita lakukan. Itu tidak boleh diloncat. Artinya secara sistematis kita lakukan. Contoh adalah pada saat membidik misalnya. Tentu membidik sulit kita lakukan kalau kita belum pada tahapan sebelumnya adalah anchoring atau ngejangkar. Kalau ngejangkar kita belum sempurna, maka dijamin membidiknya susah. Maka anchoring adalah satu tahapan yang penting. Bahkan sebelum anchoring, di tahap awal sekali, stance, berdiri. Berdiri yang tidak konsisten, maka menghasilkan perkenan yang tidak konsisten. Artinya apa? Sistematis berpikir. Dari berdiri dan seterusnya. Sampai tahapan yang ke-12. Baik, kita lanjutkan. Masuk aduan dan meraih podium. Wah, ini luar biasa. Jadi bukti kita latih sungguh-sungguh itu masuk aduan ya. Jadi kita ada babak aduan, ada babak kualifikasi, ya kan. Kemudian diambil 16 besar atau 8 besar misalnya. Kemudian kita masuk dalam 16 besar, masuk aduan. Kemudian kita juara, meraih podium 1, 2 dan 3. Tapi perlu diperhatikan sobat Archer, bahwa podium itu hanya ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Begitu juga aduan itu hanya 16 besar. Artinya tentu kalau kita latihan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan niat dan cara yang benar, insya Allah kita bisa meraih prestasi. Seperti itu. Tapi perlu dipahami bahwa niat dan semangat itu ada, tapi kita juga jangan melupakan tawakal. Makanya ada doa dan tawakal. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya ini kita serahkan kepada Allah. Seperti itu. Oke ya, artinya kita mempersiapkan untuk menang, tapi tidak khawatir untuk kalah gitu loh. Seperti itu. Oke ya. Jadi insya Allah ini kita insya Allah bisa dan bisa berprestasi di panahan. Paling tidak minimal anggota di Sahabat Archer adalah selesai dalam tahapan uji kemampuan memanah hingga 18 meter.
jarak 18 meter di level 4. Oke ya. Kemudian yang nomor 5, makin cinta pada sunnah. Nah, ini saya ingat nih kayaknya nih, siapa yang nulis nih. Sebelumnya makin cinta aja dia, tapi ada tambahannya sunnahnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena memanah adalah bagian dari sunnah. Luar biasa ya. Jadi kita melaksanakan saum Senin Kamis, ibadah puasa sunnah, dan memanah juga adalah bagian dari sunnah. Artinya kita melaksanakan ini dengan niat yang benar dan cara yang benar. Selain tadi saya sampaikan, ini kita mendapatkan pahala. Luar biasa. Insya Allah, saya kira sebetulnya dengan satu alasan ini, itu sudah cukup untuk kita terus-menerus latihan memanah dan tidak pernah bosan. Karena ini adalah olahraga yang secara spesifik disebutkan dalam hadis. Seperti itu. Dan saya yakin setiap yang disyariatkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu pasti dibaliknya ada hikmah yang membawa kemanfaatan. Pasti. Jadi kalau puasa Senin Kamis itu pasti insya Allah membawa kesehatan. Ya kan? Kemanfaatan. Begitu juga dengan memanah. Jadi ketika ada amalan bernilai sunnah, itu insya Allah itu sesuai dengan fitrah manusia. Oke ya. Nomor 5, makin cinta pada sunnah.